Pernahkah kamu merasa lelah, bukan di tubuhmu tapi di dalam pikiranmu? Seperti pikiranmu sedang memikul beban yang tidak pernah disentuh oleh otot-ototmu. Kamu duduk diam, tidak melakukan apa-apa. Tapi jiwamu terasa lelah, bukan karena bergerak, tapi karena terus-menerus berusaha memahami segalanya. Kamu mencoba membaca orang lain. Kamu mencoba menjelaskan emosimu sendiri. Kamu menyisir masa lalu, menebak masa depan, mencari alasan-alasan apapun, agar semuanya terasa lebih masuk akal. Kamu bangun dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tertidur dengan pikiran yang belum selesai. Dan di antaranya kamu berharap suatu saat pemahaman itu muncul, dan semuanya akan terasa lebih mudah. Tapi ada satu hal yang jarang kita akui. Pemahaman tidak selalu membawa kedamaian. Justru obsesi untuk memahami segalanya bisa menjadi hal yang mencuri kedamaian itu dari kita. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kejelasan adalah rasa aman. Bahwa jika kita tahu alasannya, kita bisa tenang. Tapi tidak semua jawaban datang dari berpikir lebih keras. Kadang kejelasan justru muncul saat kita berhenti mencarinya. Ada suara kecil dalam diri kita yang berbisik, "Kalau saja aku bisa memahami semuanya, aku akan baik-baik saja." Memahami rasa sakit, memahami patah hati, memahami mengapa semuanya terjadi, mengapa aku merasa seperti ini, mengapa aku menjadi seperti ini. Dan kita pun terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Menelan begitu banyak kebijaksanaan buku podcast kutipan spiritual. Seolah satu hal lagi yang kita baca akan menyembuhkan semuanya. Tapi pikiran itu licik. Ia bahkan bisa menjadikan kedamaian sebagai teka-teki. Kamu berada dalam momen tenang, lalu tiba-tiba bertanya, "Kenapa aku tenang? Apa penyebabnya? Bagaimana cara mempertahankannya?" Dan begitu saja kedamaian berubah menjadi proyek. Sesuatu yang perlu dianalisis, dijaga, dan didefinisikan. Sesuatu yang kamu perjuangkan, alih-alih kamu nikmati. Padahal, tidak semua kebenaran harus dijelaskan. Beberapa hal cukup untuk dirasakan, untuk dialami, bukan untuk didekode. Terkadang yang kamu butuhkan bukanlah lebih banyak pemahaman, tapi izin. Izin untuk berhenti sejenak, untuk bernapas, untuk tidak tahu, untuk melepaskan keinginan memberi label pada setiap momen. Karena penyembuhan tidak selalu datang dalam bentuk momen. Kadang penyembuhan justru terlihat seperti duduk diam dan tidak membutuhkan alasan untuk merasa aman. Ingatlah bagaimana anak-anak bisa hidup di saat ini. Mereka bisa menatap awan atau jari jemari mereka sendiri tanpa harus memahami apapun. Tapi di sepanjang hidup kamu, diajari bahwa diam itu malas, bahwa keheningan berarti kamu tertinggal. Jadi sekarang, bahkan saat sepi pikiranmu tetap berlari. Apakah aku cukup? Haruskah aku sudah lebih jauh saat ini? Suara itu bukan kebenaranmu. Itu mekanisme pertahanan. Itu pikiranmu yang mencoba melindungimu lewat pemahaman. Padahal yang benar-benar kamu butuhkan adalah istirahat. Kedamaian tidak butuh penjelasan. Ia bukan sesuatu yang harus dipecahkan. Ia adalah tempat untuk kembali. Kamu bukan lelah karena terlalu sedikit melakukan sesuatu. Kamu lelah karena terlalu banyak membawa beban. Terutama beban keyakinan bahwa kamu tidak boleh beristirahat sebelum segalanya masuk akal. Tapi damai bukanlah hadiah karena sudah memahami segalanya. Damai adalah keadaan yang bisa kamu masuki ketika kamu berhenti menganalisis dan mulai merasa lagi. Ketika kamu berhenti mencoba layak untuk beristirahat dan mulai menerimanya. Tujuan dari hidup ini bukan untuk mengurai setiap bagiannya. Tujuannya adalah untuk hidup. Untuk membiarkan sebagian tetap menjadi misteri. Untuk membiarkan pertanyaan-pertanyaan tetap ada tanpa selalu perlu jawaban. Karena kebebasan sejati bukan datang dari mengetahui segalanya, tapi dari menyadari bahwa kamu tidak harus tahu semuanya. Jadi, tarik napas. Rasakan kakimu menapak tanah. Sadari momen yang sedang kamu alami, tanpa mencoba memperbaikinya. Versi dirimu yang bisa sekadar ada dia, masih ada. Dia mungkin tenang, tapi dia menunggumu. Menunggumu berhenti mencari cukup lama untuk mengingatnya kembali. Kamu tidak diciptakan hanya untuk hidup di dalam pikiranmu. Kamu tidak ditakdirkan untuk mengubah setiap momen menjadi teori, setiap keheningan menjadi tanda, setiap emosi menjadi diagnosis. Kamu diciptakan
untuk merasakan hidup ini, untuk menghirupnya, untuk hadir di dalamnya. Jadi, mungkin hal paling radikal yang bisa kamu lakukan hari ini adalah ini. Biarkan misteri itu ada. Biarkan ia tetap menjadi misteri tanpa takut. Biarkan dirimu merasa oke, bahkan saat kamu tak tahu alasannya. Karena kedamaian tidak hadir saat semuanya masuk akal. Ia hadir saat kamu menyadari bahwa semuanya tidak harus masuk akal.